Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Komaria, SPD. Saya adalah guru di SMK Korpatarin 1 Jakarta. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan PPL ketiga di sekolah saya sendiri. Praktik PPL ini dilakukan secara daring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Jangan lupa untuk tetap di rumah dan tetap menerapkan 3M ya. Apa itu 3M? Memakai masker, Iya, bagus, pintar semuanya ya. Jadi 3M itu adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, semoga semuanya sehat semua di rumah. Kita masuk dulu ke pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya kita mulai dulu dengan berdoa. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajarannya, langkah baiknya kita membaca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga semuanya. Siang. Oke, setelah berdoa, Ibu mau lanjut ke absen. Ibu akan absen random. Nanti sisanya boleh absen ke Google Classroom. Yang pertama, Devana. Hadir, Bu. Baik, selanjutnya Imelda. Hadir, Bu. Baik, selanjutnya Nadia. Hadir, Bu. Sisanya silakan absen di Google Classroom ya. Jika belum saya absen, tapi saya sudah rekap kehadirannya di Google Meet kali ini. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, saya mau yel-yel dulu nih. Masih ingat kan yel-yelnya? Masih, Bu. Masih. Oke, sekali ya yang kompak semuanya. Ayo kita mulai. 12 OTKP. Baik semuanya. Kita masuk ke materi sebelumnya. Ya, boleh silakan. Ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Ya, boleh silakan Aulia. Materi sebelumnya Bu Ade kalau saya ngejelasin tentang unsur-unsur dan syarat pertemuan rapat. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang ingin menjabarkan mengenai materi sebelumnya? Ya, silakan Salsa Ayu. Pada unsur-unsur rapat terdapat tujuan rapat, masalah yang dirapatkan, pemimpin rapat, peserta rapat, media rapat, dan notulis atau sekretaris. Betul sekali. Nah, di dalam unsur-unsur rapat, kemarin itu ada yang bertanya nih mengenai masalah yang dirapatkan. Ayo, ada yang ingin menjelaskan atau menjabarkan tentang masalah yang dirapatkan itu apa? Masalah yang dirapatkan itu masalah yang menjadi topik dalam pembicaraan rapat tersebut dan suatu masalah yang ingin dipecahkan dalam rapat tersebut. Jadi masalah yang didapatkan maksudnya adalah masalah yang ada di dalam satu organisasi tersebut yang ingin dipecahkan. Itu materi minggu lalu. Selanjutnya tadi ada yang bilang syarat-syarat rapat, Bu. Coba silakan dijelaskan materi minggu lalu mengenai syarat-syarat rapat. Syarat-syarat rapat itu ada suasana terbuka. Ya. Itu adalah syarat-syarat rapat yang kita bahas minggu lalu. Baik, semuanya sudah memahami dari materi yang minggu lalu. Apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup paham, Bu? Baik. Sudah cukup paham. Kita lanjut lagi ya ke materi hari ini. Untuk materi hari ini, materi terakhir kita yaitu persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Setelah kemarin kita telah membahas pengertiannya, unsur-unsurnya, macam-macamnya, syarat-syaratnya. Kita masuk ke
persiapannya apa aja yang akan disiapkan di dalam rapat tersebut. Nah, sebelumnya nih ada motivasi belajar dari Bapak Nadiem Makarim. Ada yang tahu di sini siapa Bapak Nadiem? Tahu. Menteri Pendidikan. Oh iya, Pendiri bagus. Gojek. Pendiri Gojek, iya betul. Entrepreneur sukses. Entrepreneur sukses. Sukses, iya betul. Ya Bapak Nadiem Makarim ini yang kita ketahui bersama adalah Bapak Menteri Pendidikan kita saat ini ya nak. Nah Bapak Nadiem Makarim ini ada motivasi belajarnya nih. Katanya be fearless. Berarti jangan takut. Walaupun ada rintangan, kita pasti bisa melewati itu semua, apapun hambatannya. Dari sini kita dapat petik ya nak, bahwa biarpun kita belajar sekarang masih belum bertatap muka atau masih dalam kondisi belajar di rumah, kita harus dapat itu semua, kita harus semangat untuk mengejar cita-cita kita selanjutnya supaya kita menjadi orang yang sukses tentunya. Masih semangat sekarang? Semangat Masih, Bu. Masih, Bu. Baik. Semangat Bu. Lanjut ya. Ya, semangat terus, bagus. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat, kemudian kita akan mendiskusikannya dan nanti akan mempresentasikannya. Masuk ke apa yang kalian ketahui tentang persiapan penyelenggaraan rapat. Boleh raise hand? Oh ya, boleh Imelda, silakan. Yaitu membuat agenda rapat, menentukan peserta rapat, dan Membuat undangan rapat. Oh iya, bagus Elsa Ayu. Dan bahan rapat. Mempersiapkan bahan rapat. Iya, semuanya betul semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum masuk, kita lihat dulu video berikut ini. Terus seperti biasa, saya ingin meminta tanggapan kalian terhadap video ini. Kan ini ada raisan dari dia. Itu rapat tahunan dari Yayasan Kemala Bayangkara Cabang Garut. Oh iya, boleh. Ada lagi? Dalam rapat tersebut dia menggunakan secara rapat virtual yang menggunakan laptop atau Zoom meeting. Nah, kita masuk ke materinya yang pertama, persiapan penyelenggaraan rapat. Nah, hal yang harus dipersiapkan yang pertama itu adalah membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Dari sini ada yang bisa menjelaskan? Sebagai sekretaris harus membuat agenda rapat yang berisi agenda rapat, sedangkan susunan rapat adalah rincian atau topik-topik dalam agenda rapat. Betul sekali. Selanjutnya, yang kedua ada menentukan peserta rapat. Ada yang ingin menjelaskan? Menentukan peserta rapat. Dari agenda rapat yang telah dibuat, kita harus menentukan peserta yang diundang dalam rapat yang diselenggarakan. Ya, betul sekali. Kemudian yang ketiga, membuat undangan rapat. Ya, silakan. Buat undangan rapat maksudnya yaitu agar peserta rapat dapat hadir sebelum hari H atau pada hari H untuk mengkonfirmasikan atau mengkomunikasikan mengenai rapat yang akan diselenggarakan. Ya, betul sekali. Jadi undangan rapat ini sangat penting ya. Jadi sebagai pengingat kita, persiapan penyelenggaraan rapat. Ada yang keempat itu membuat daftar hadir rapat. Yang kelima ada mempersiapkan bahan rapat. Mempersiapkan bahan rapat adalah bahan yang disiapkan seperti agenda rapatnya apa yang mau dibahas. Ya, betul sekali. Nah, di sini ada mempersiapkan peralatan perlengkapan rapat. Ada yang ingin bisa menjelaskan? Yaitu mempersiapkan media rapat apa saja yang akan digunakan. Iya, Salsa, betul. Jadi peralatan dan perlengkapan rapat itu harus dipersiapkan sebelum rapatnya berlangsung. Kemudian yang ketujuh, mempersiapkan ruang rapat. Ada yang ingin menjelaskan? Harus memastikan berapa peserta yang akan hadir di persiapan rapat. Ya, betul sekali. Di dalam mempersiapkan ruang rapat itu penting banget ya. Jadi kita harus melihat ada berapa peserta yang akan datang ke rapat kita. Kemudian di sini ada cahaya, ada ventilasi, ada pengaturan tempat duduk, juga harus dikondisikan. Di sini ada macam-macam ruang rapat nih. Nomor 1, ada yang bisa menjawab? Silakan, Maya. Nomor 1 itu bentuk ruang rapat kelas. Iya, betul. Sekarang saya mau tanya yang nomor 2.
kedua, Workshop, bentuk workshop. betul sekali, ini adalah bentuk workshop. Kemudian yang ketiga, Huruf Huruf U. iya itu banyak sekali yang Berbentuk raisen. rapat yang berbentuk U. Kemudian yang keempat, Rapat berbentuk referensi. iya Konferen- betul sekali. Yang keempat ini berbentuk konferensi. Kemudian ada persiapan penyelenggaraan rapatnya mengenai akomodasi atau penginapan, transportasi dan konsumsi. Persiapan akomodasi konsumsi, yaitu berupa makanan ringan dan air, merupakan hal yang lazim dilakukan pada saat rapat. Betul sekali. Nah, ini yang terakhir nih, persiapan penyelenggaraan rapat mengenai kesehatan dan pengecekan persiapan terakhir. Ada yang ingin menjelaskan? Jika memungkinkan, pelayanan kesehatan juga perlu disediakan untuk menjaga kemungkinan ada peserta rapat yang jatuh sakit. Sedangkan untuk menjaga keamanan jalannya rapat, diperlukan pengamanan seperti satpam atau pihak keamanan lainnya. Ya, betul sekali. Jadi di dalam rapat juga kita harus ada tim atau seksi kesehatannya atau tim medis ya. Di sini ada video nih cara rapat yang efektif. Semua orang pasti pernah merasakan berada dalam situasi rapat yang kurang kondusif. Ya, itu tadi cara rapat yang efektif menurut CEO dari Amazon. Ada yang bisa menanggapi mengenai video ini? Rapat yang efektif membutuhkan persiapan yang baik, kepemimpinan, dan pendelegasian tugas. Ya, ini kerjakan LKPD di Google Form bersama kelompoknya masing-masing. Dari forum diskusinya, saya lihat sudah ada diskusinya per kelompok. Baik, kalau begitu kita mulai saja untuk presentasi. Dari kelompok 2, boleh, silakan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Ya. Ini hasil dari kelompok saya. Yang pertama, nomor 1. Berdasarkan video tersebut, apa yang menjadi permasalahan dalam rapat tersebut? Permasalahannya di video di atas adalah tentang Presiden meminta agar para menteri tidak bolos dalam rapat. Bagaimanakah pendapatmu secara keseluruhan untuk solusi mengenai persiapan penyelenggaraan rapat yang baik mengenai hal ini? Jawabannya, alangkah baiknya sebelum menyelenggarakan rapat, pemimpin harus menentukan peserta rapat, membuat undangan rapat. Ya, baik. Selanjutnya saya minta untuk presentasikan kelompok 1, boleh? Ya, Ada? baik. Nomor 3. Berdasarkan gambar di bawah ini, bentuk tempat duduk rapat apakah ini? Jawabannya adalah bentuk kelas. Nomor 4. Mengapa bentuk tempat duduk pada gambar di atas sering dipakai dalam rapat orang tua murid di sekolah? Karena agar orang tua murid memahami dan mendengar apa yang dijelaskan oleh guru, dan bentuk tempat duduk seperti itu lebih praktis karena setiap kelas menata tempat duduknya seperti itu. Nomor 5, peraturan tempat duduk pada gambar di bawah ini sering digunakan pada saat rapat pemecahan masalah. Bentuk peraturan rapat apakah yang dimaksud? Sertakan alasanmu saat presentasi. Pada gambar di atas adalah bentuk konferensi, karena dalam bentuk konferensi akan lebih praktis. Ya, bagus sekali untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian juga kelompok 3 juga sudah cukup baik. Ya, evaluasi. Untuk evaluasi, ini sebagian yang sudah mengerjakan. Selamat ya untuk Hasna dan Nurul Fadilah. Skornya 100. Anggi, dia masih di bawah KKM. Nah, bisa remedial kembali. Yang belum evaluasi, bisa tolong dikerjakan evaluasinya. Saya tunggu untuk evaluasinya sampai jam 5 sore hari ini. Jika tidak, maka akan saya kurangi nilainya. Dari kesimpulan hari ini, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan hari ini kita belajar tentang persiapan penyelenggaraan rapat. Ya, baik, betul sekali. Jadi di kesimpulannya, kita pertama, persiapan rapat itu dilakukan sebelum melaksanakan rapat dengan tujuan agar rapatnya berjalan dengan sesuai keinginan kita. Ya, untuk materi pembelajaran selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai memahami notula rapat. Jadi tolong dipelajari bahan belajarnya ya. Untuk itu saya cukupkan di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin leave boleh. Terima kasih.